Alberto Puig, Ducati beruntung memiliki Marc Marquez yang memenangkan banyak balapan. Alberto Puig, manajer tim Honda, bekerja dengan Marc Marquez sejak Baby Alien terjun ke MotoGP pada 2013. Dalam kurun waktu 10 tahun, Marquez berhasil merayakan 6 gelar dunia MotoGP bersama Honda. Kemudian pada 2024, dia pindah ke Ducati di tim Gresini, lalu dipromosikan ke tim pabrikan Ducati setahun berikutnya. Marquez berhasil menyegel gelar dunia MotoGP 2025 lebih awal di Motegi beberapa pekan lalu. Rider berusia 32 tahun itu berhasil mendominasi dengan memenangkan 11 race utama dan 14 sprint race musim ini. Puig mengatakan bahwa tidak ada yang lebih pantas meraih juara dunia musim 2025 selain Marc atas semua yang telah dia lalui dengan masalah cedera sejak 2020. Puig juga memuji bahwa keputusan Marquez untuk meninggalkan Honda pada 2023 demi mengejar kemenangan dengan Ducati adalah tepat. Namun dia juga menilai bahwa merekrut Marquez merupakan keberuntungan bagi pabrikan asal Borgo Panigale tersebut. Puig menjelaskan, Marc pantas mendapatkan gelar dunia lebih dari siapapun setelah semua yang dia lalui dengan semua penderitaan, semua rasa sakit, semua perasaan ketika berada dalam situasi itu. Dan dia mengambil jalannya dan dia telah membuktikan bahwa jalan itu benar. Kita bisa mengatakan begitu dengan Ducati, mereka juga beruntung memilikinya karena memenangkan begitu banyak balapan. Sebagai informasi, pada musim 2019 di mana Marc meraih gelar dunia MotoGP ke-6-nya, dia merayakan 12 kemenangan dan meraih podium di semua balapan kecuali 1 dari 19 seri. Hasil yang ditorehkan Marquez pada 2019 sangat luar biasa. Kombinasi antara motor dan pembalap adalah senjata yang sesungguhnya dan itulah mengapa dia memenangkan begitu banyak balapan. Karena cedera, Marc akan absen setidaknya selama 2 seri berikutnya di Australia dan Malaysia. Awalnya dokter menyarankan untuk membiarkan cederanya sembuh dengan sendirinya setelah pemeriksaan medis pekan lalu. Tapi kemudian dokternya mengubah rencana dan mengoperasinya pekan ini. Operasinya berhasil, tapi Ducati belum bisa memastikan kapan sang Baby Alien akan comeback. Pembalap tim Ducati Lenovo Marc Marquez dikabarkan akan melakukan perpindahan besar pada MotoGP 2027. Pembalap berusia 32 tahun itu dirumorkan akan bakal kembali memperkuat tim lamanya Honda Racing Team menjelang perubahan besar pada regulasi motor di kelas utama. Bursa transfer pembalap untuk musim 2026 memang tidak semeriah tahun sebelumnya. Hanya sedikit pergerakan yang terjadi, di antaranya adalah naiknya jagoan World Superbike, WSBK, Toprak Razgatlioglu yang akan bergabung dengan tim satelit Yamaha Prima Pramac. Namun situasi di tahun 2027 diprediksi akan berbeda total bagi sebagian besar pembalap, termasuk Marquez. Hal itu dikarenakan seiring dengan adanya perubahan regulasi teknis. Jurnalis Pitwik Thomas Kutruf berpendapat adanya perubahan regulasi dari mesin 500cc menjadi 850cc di MotoGP 2027 akan menjadi pemicu utama bagi para pembalap untuk berganti tim. Ini membuka peluang bagi tim untuk menyusun ulang komposisi pembalap mereka dengan talenta terbaik yang sesuai dengan motor baru. Marc Marquez sudah menjadi favorit utama memasuki musim 2026, menjadikannya pilihan dengan peringkat tertinggi untuk tahun 2027. Tulis Kutruf dikutip dari Speedweek pada Minggu 12/10/2025. Hal ini mengindikasikan bahwa meski Marquez tetap di Ducati pada 2026, negosiasi untuk musim 2027 akan segera menjadi fokus utama. Kutruf memperkirakan perpindahan paling signifikan adalah kembalinya Marquez ke Honda Racing Team. Tim pabrikan Jepang ini diprediksi akan membentuk duet impian dengan memasangkan Marquez bersama pembalap muda terbalenta, Pedro Acosta, yang saat MotoGP 2027 akan berusia 23 tahun. Marc Marquez dan Acosta yang saat itu berusia 23 tahun di tim pabrikan Honda, Pecco Bagnaia dan Fabio Quartararo di Red Bull KTM, Enea Bastianini dan Alex Marquez di Aprilia, semuanya mungkin, ujar Kutruf. Kembalinya Marquez ke Honda menjadi salah satu skenario yang paling mungkin mengingat sejarah kejayaannya bersama tim sayap gema. Sebelum mengunci gelar MotoGP ke-7 bersama Ducati, The Baby Alien, julukan Marc Marquez, sudah lebih dulu bersinar bersama Honda dengan meraih 6 juara dunia. Gelar juara dunia yang diraih Marc Marquez pada MotoGP 2025 disebut memberikan dampak besar terhadap kondisi mental rekan setimnya, Francesco Bagnaia. Hal tersebut diungkap langsung oleh General Manager Ducati Corse, Luigi Gege Dalicna. Menurut Dalicna, kehadiran Marc Marquez di tim utama Ducati Lenovo membawa tantangan tersendiri bagi Bagnaia.
Pasalnya, The Baby Alien langsung tampil luar biasa pada musim debutnya bersama tim pabrikan Italia itu. Setelah sukses menempati posisi 3 besar bersama Gresini Racing di musim sebelumnya, Marquez kini berhasil meraih gelar juara dunia MotoGP 2025 secara gemilang. Hebatnya lagi, pembalap asal Spanyol itu mengunci gelar juara dunia meski musim masih menyisakan 5 seri balapan. Dominasi Marquez di lintasan disebut membuat tekanan mental semakin besar bagi Bagnaia, yang sebelumnya sukses meraih 2 gelar juara dunia berturut-turut bersama Ducati. Marc jelas merupakan rekan setim Mitsulit, bukan karena dia melakukan sesuatu yang negatif, tetapi karena performanya begitu kuat dan menekan. Melainkan karena dia sangat kuat di motor itu, tambah Gigi Dalikna. Menurut Gigi, Marc Marquez sulit untuk disaingi dengan motor Desmosedici GP25. Dengan motor ini, maksudnya Marquez, tidak punya saingan. Apa yang akan terjadi besok sulit untuk diprediksi, karena para pembalap di sekitarnya sangat kuat, imbuhnya. Dalikna merasa mustahil mengulangi kesuksesan Marquez dengan pembalap Ducati lainnya. Ia berharap Marquez bisa terus menunggangi Ducati hingga akhir karir. Saya rasa mustahil membayangkan kami bisa melakukan apa yang sebenarnya kami lakukan tahun ini. Entahlah, kita lihat saja nanti. Saya senang jika keadaan seperti ini, tanpa mengubah apapun. Loris Reggiani yang merupakan mantan pembalap dan komentator asal Forli Emilia Romagna Italia ini, menganalisis situasi MotoGP saat ini. Dikenal dengan gaya ceplas-ceplos dan analisis tajam, Reggiani menilai tanpa tedeng aling-aling situasi terkini tentang Bagnaia, Marquez, dan Quartararo. Salah satu komentar Reggiani yang paling keras menyangkut Marc Marquez adalah, Marc Marquez tidak menghormati atau meremehkan MotoGP sebagai seorang laki-laki. Dia seharusnya meminta maaf. Ucapan ini kembali membuka perdebatan lama soal insiden masa lalu yang kontroversial dan memperlihatkan betapa kritisnya Reggiani terhadap pembalap Spanyol itu menghadapi momen-momen tertentu dalam karirnya di dalam maupun di luar lintasan. Berbicara tentang Pecco Bagnaia, Reggiani menilai bahwa pembalap Italia itu tengah mengalami masa sulit. Saya mengharapkan lebih dari Pecco Bagnaia. Menurutnya, masalah yang dihadapi Bagnaia tidak sekedar masalah motornya. Menurut saya dia tampak tertekan secara mental, terutama oleh rekan setimnya. Reggiani memuji kemampuan Marc Marquez namun juga menegaskan bahwa kehadiran Marc Marquez juga menambah beban bagi para rival. Marquez luar biasa cepat dan konsisten dimanapun. Pecco Bagnaia biasanya memulai musim dengan lambat, lalu perlahan meningkat selama musim berjalan. Tetapi tahun ini hampir sebaliknya. Dan Ducati 2025 GP25 yang baru tidak membantunya. Bukan cuma dia tidak menang, tetapi Bagnaia bahkan tidak finish kedua. Dan itu sedikit mengecewakan saya. Saya harap lebih darinya. Tentang Alex Marquez, Reggiani mengakui kelebihannya namun juga mengaitkan sebagian performanya dengan motornya. Bisa jadi keduanya. Alex tentu layak mendapat pengakuan. Tetapi mungkin motor 2024 akan lebih seimbang daripada motor 2025. Hasil-hasil ini menunjukkan bahwa para pembalap terus meningkat dan semakin matang dari balapan ke balapan. Mengenai kinerja tim Gresini, mantan pembalap tersebut tak ragu memujinya. Bahkan mereka bekerja lebih baik daripada VR46, yang seharusnya menjadi tim satelit utama Ducati. Gresini membuat jogaban yang luar biasa membuktikan diri sebagai tim yang sangat profesional dan solid, sangat terampil, terdiri dari orang-orang tertentu. Reggiani juga menyoroti kisru yang terjadi di kubu Aprilia. Buruk, tampaknya Jorge Martin tertarik dengan uang Honda dan menganggap Aprilia tidak cukup kompetitif. Alex Espargaro juga telah kehilangan kredibilitasnya. Pak RT yang disebut kapten itu justru membuat situasi semakin keruh. Dia melakukan segala hal yang ia bisa untuk menjatuhkan Aprilia dan lebih memihak Honda. Itu bukan pemandangan yang enak dilihat. Tentang Franco Morbidelli, Reggiani menilai bahwa inkonsistensi menjadi kebiasaannya. Hasilnya naik turun, baik dan buruk. Ia mulai sering tidak stabil, penampilannya naik turun, di antara hilangnya konsentrasi, insiden melambat di kualifikasi, dan itu tidak hanya terjadi sekali, tetapi beberapa kali. Kecelakaan tahun lalu di Sepang dan beberapa lainnya, saya tahu Franco orang baik dan tidak melakukannya dengan sengaja, tapi kalau hal seperti itu sering terjadi, jelas ada sesuatu yang salah. Maverick Viñales dan Fabio Quartararo juga tak luput dari perhatian dan analisis veteran tersebut. Saya sangat menyukai keduanya. Saya ini orang yang romantis. Saya juga suka dengan pembalap yang setia dengan pabrikan mereka, seperti Rennie dengan Yamaha atau Showans dengan Suzuki. Sangat menyenangkan melihat hubungan baik ini, dan Fabio juga tampil baik dengan pole position, beberapa podium sprint dan hasil yang solid. Di akhir wawancara, Reggiani menegaskan siapa figur terhebat di tiap era. Tokoh-tokoh terhebat sepanjang masa. Dalam 10 tahun terakhir, tak diragukan lagi Marquez, dan di era sebelumnya, Valentino Rossi. Mengenai pembalap yang belum banyak menang atau jarang kesorot kamera, mereka tetap layak dihargai.
Jika pembalap di posisi ke-20 di MotoGP mendapatkan 1 detik per lap, itu bukan kegagalan. Meremehkan mereka sama saja mengurangi nilai kemenangan para juara. Pungkasnya.